إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memuja dan memujinya, menyanjungnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita bisa hadir dalam majlis yang mubarak ini ya setelah rehab. Kemudian suaranya juga kayaknya berubah ya. Anyar rupanya, Masya Allah, mubarak Masya Allah ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, maka tentunya semua ini siapa saja yang turut andil di dalam pemakmuran musola ini atau masjid ini, baik secara fisik ya, fisiknya dan seterusnya, maka tentunya semuanya akan mendapatkan bagian dari pahalanya, mendapatkan bagian dari pahala setiap sholat yang didirikan di sini, setiap kajian ilmu yang diadakan di sini. Maka siapapun di antara kita yang turut serta memakmurkannya, mengisinya, Masya Allah ya. Nah, ganti pelafonan, luar biasa ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, maka semoga semuanya mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya, keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan lebih khususnya tatkala kita sekarang ada dalam bulan Ramadan ini, hari yang ke pinten? 6, berarti ono sing 7 ya, ono sing 6 ono sing 7 sakarepe wis ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, tentunya kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, puasa kita, qiyam kita, tilawah kita, dan memberikan kepada kita ampunan dan rahmatnya serta mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, tentunya kita semuanya faham bahwasanya kita sekarang ada dalam bulan yang bukan bulan biasa, bukan bulan yang biasa saja, tapi ini adalah bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala yang ada di dalamnya. Maka setiap sholat yang kita kerjakan dalam bulan ini semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Setiap ketaatan yang kita kerjakan, setiap tilawah Al-Quran yang kita baca, setiap zikir, setiap doa, setiap sedekah dari harta yang kita keluarkan di bulan ini berlipat pahalanya, berlipat ganda pahalanya sebagaimana kemuliaan daripada bulan ini. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, maka tentunya setiap orang mukmin yang cerdas, yang berakal begitu, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan bulan ini dengan seenaknya. Dia tidak akan menyia-nyiakannya, dia tidak akan membuang-buang waktunya dengan perkara-perkara yang tidak ada guna dan manfaatnya. Dia akan gunakan waktunya untuk mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan gunakan waktunya untuk benar-benar mendapatkan limpahan, curahan, rahmat dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak bisa melakukan yang manfaat, maka lebih baik tidur, kan begitu nih. Betul? Iya. Kalau tidak bisa melakukan manfaat, lebih baik tidur aja begitu.
Daripada kemudian tidur delahom melongo gak lapo-lapo kan begitu ya. Ya, kemudian bahkan mungkin kalau di malam hari jadinya begadang melihat atau berkumpul atau ngobrol misalkan tidak ada guna dan manfaatnya, maka lebih baik apa? Tidur lebih baik. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Tapi jangan sampai kebablas isine turu tok. Mari subuh turu gak tangi kecuali duhur. Mari duhur turu gak tangi kecuali asar gitu ya. Mari asar turu gak tangi kecuali maghrib. Waduh. Ya, dalil marungono, naumus shaimi ibadatun. Nah, tidurnya orang puasa ibadah. Nah, ini gak benar jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ini adalah bulan kita panen pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus benar-benar kita manfaatkan. Kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya pemanfaatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, dan jangan kita sia-siakan. Nah, untuk mensemangati yang demikian, mari kita melihat beberapa perkara yang harus kita perhatikan ya di dalam bulan Ramadan ini. Makanya kan judul kita, nah, amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Lalu amalan-amalan utama apa? Jelas yang paling utama apa? Poso. Namanya aja bulan puasa, ya. Ya, makanya amal yang paling utama adalah puasa. Ini yang paling utama. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dalil sudah jelas, mungkin sudah sering kita dengar dibacakan oleh setiap penceramah khatib di atas mimbarnya. Ya, pengkultum ya, misalkan ya, sudah ini semuanya apal dalil ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Jadi di sini adalah puasa kita yang kita lakukan tiap hari selama bulan Ramadan ini merupakan apa? Penghapus dosa. Namun ingat, harus sesuai dengan syaratnya, harus memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Imanan wahtisaban. Karena iman dan cari pahala. Iman itu maknanya ikhlas. Ikhtisab itu benar-benar dia berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hadirkan tiap hari. Di dalam puasa kita melaksanakannya ikhlas karena mencari ridhonya Allah. Kita melaksanakan puasa ini benar-benar ingin mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengen dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ya, karena sebagian orang ada yang puasa mereka hanya sekedar ikut-ikutan saja, ritual Ramadan. Nah, hanya seremonial saja. Lek Ramadan itu poso ngono ae. Ya ndak ada iman, ndak ada ikhtisab. Maka orang yang puasanya model kayak gini, ndak ada imannya, ndak ada ikhlasnya, ndak ada harapan dan tujuan dia berpuasa, maka dia akan masuk dalam hadis rubba shaimin hadzu min siyami al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang puasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Ndak iman, ndak ikhtisab. Dia tidak mengimani puasa ini adalah perintah Allah. Kemudian dia juga tidak ada harapan ingin mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Pokok melok poso ngono ae. Gitu ya. Dikekno bojone sahur melok mangan ngono ae. Wae buka melok buka ngono ae. Ana buka bersama teko ngono ae gitu. Tidak ada iman dalam dadanya, tidak ada ikhtisab di dalam hatinya misalkan. Maka dia nggak ada pahalanya kalau demikian. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, hanya sekedar mungkin barangkali sekedar menggugurkan apa? Kewajiban saja. Ditambah lagi barangkali mungkin puasanya sekedar ikut-ikutan saja. Puasanya hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasanya tidak menahan diri dari pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, ini malah tambah parah. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, jadi puasanya hanya sekedar menahan, ndak makan, ndak minum, begitu saja. Makanya dikatakan ya laisa siyam, bukanlah puasa itu hanya sekedar
tarkut ta'ami wasyarab, meninggalkan makan dan minum. Wa innamasyamu minal lagwi warrafath, kan begitu. Akan tapi puasa itu adalah menahan diri dari kesia-siaan dan rafas. Ya, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji, begitu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amal bi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan amal dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, maka harus benar-benar kita dalam berpuasa ini menghadirkan niat hati yang tulus dan raja, berharap akan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar puasa, agar benar-benar kita puasa kita ini bernilai, benar-benar nanti keluar dari Ramadan dapat ampunan. Karena puasa ini adalah ibadah yang sangat agung, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ujtunibatil kabairu. Salat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah penghapus dosa di antara mereka semuanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Jika dosa besar dijauhi, maka Ramadan ke-1 dan Ramadan yang berikutnya akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Di samping juga puasa itu, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, adalah satu amal ibadah yang enggak ada semisal dengan puasa. Tidak ada yang semisal dengan puasa, artinya tak tertandingi, begitu maksudnya. Seperti hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata, ataitu Rasulullah, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lalu ku katakan, murni, perintahlah saya, bi amrin akhudhu angka, dengan satu perintah, perkara yang saya akan mengambil perkara itu dari Anda. Qala alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu, kamu puasa, karena puasa itu tidak ada yang semisal, serupa dengan puasa. Sampai Nabi SAW menjelaskan atau menetapkan bahwasanya puasa itu tidak semisal, tidak ada yang semisal dengan puasa dari sisi keutamaannya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Bagaimana tidak? Dikarenakan puasa itu pahalanya adalah pahala yang tak terbatas. Pahala puasa itu adalah pahala yang tak terhitung. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghitungnya. Kalau pahala amal-amal yang lain kita bisa mengira-ngira, kita bisa. Kenapa? Setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipatnya, kecuali puasa. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal anak cucu Adam itu adalah miliknya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, jadi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah yang membalasnya. Di dalam redaksi yang lainnya, kullu amali bin Adam yudha'af, setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan, al hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali yang semisalnya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu adalah untukku dan akulah yang nanti akan membalasnya. Kita perhatikan seluruh kata Allah, setiap amalnya anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Maknanya pahala puasa lebih besar dari sekedar 700 kali lipat. Ya, bahkan ila adhafin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang sangat banyak.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Maka jika ada pada hari puasa salah seorang di antara kalian, jangan dia melakukan rafath. Rafath itu perkataan atau perbuatan yang nyerempet-nyerempet. Nah, nyerempet apa? Nyerempet mobil. Nyerempet apa? Ya, nyerempet masalah lanang wedok. Ya, laki dan perempuan. Namanya rafath. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Fa in sabba ahadun aw qatalak, kalau ada seorang yang mencaci makinya atau mengajaknya bertengkar, falyaqul inni shaim, katakan aku puasa, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya, la khalufu famis shaim, sungguh benar-benar aroma mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi di sisi Allah daripada aroma kasturi. Ya, wangi, tapi ten sinten? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi sampean yo padhek mancet. Ya. Cuman tatkala Nabi SAW menyampaikan seperti ini untuk menunjukkan bahwasanya puasa ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga athar bekasnya orang yang berpuasa itu di Allah Subhanahu wa taala. Kan memang asarnya, ya, asarnya orang puasa, jejaknya orang puasa ya jelas ababe no istilah badek yakin kan dia. Nah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mencintai puasanya. Ya, maka sampai digambarkan saking cintanya Allah dengan athar jejak bekas puasa ini, Allah mencintai, menganggap wangi aroma bau mulutnya orang yang berpuasa, menunjukkan bahwasanya puasanya itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW bersabda, walis-shaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan saat dia berbuka dan satu kebahagiaan saat dia bertemu dengan Tuhannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, tidaklah itu semuanya ya memberikan kepada kita gambaran akan bagaimana keutamaan daripada puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana puasa itu nanti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala akan berbarengan dengan Al-Qur'an. Memberikan apa? Memberikan syafaat bagi mereka yang ahli puasa dan bagi mereka yang ahli Al-Qur'an. Di mana disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-siyamu wal qur'anu, puasa dan Al-Qur'an, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Puasa dan Al-Qur'an, makanya puasa sama Al-Qur'an tidak bisa dipisah. Ya, orang yang berpuasa maka dia banyak membaca Al-Qur'an. Ya, jadi as-siyamu wal Qur'an, puasa dan Al-Qur'an, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata sang puasa, ai rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahwati bin nahari, kuhalangi dia dari makanan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikan syafaat, berikanlah izin kepada aku untuk memberikan syafaat padanya. Wa yaqulul Qur'an, lalu Qur'an pun berkata, mana'tuhu an-nauma bil lail,
saya halangi dia dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya memberikan syafaat untuknya. Qala fayusyaffa'ani, maka keduanya pun dibuat untuk bisa memberikan syafaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi puasa yang kita kerjakan dalam lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan tentunya. Kenapa? Karena ini puasa wajib. Yang tadi itu adalah puasa secara umum, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang hukumnya adalah sunnah. Bagaimana pula dengan puasa wajib, puasa fardu dalam bulan Ramadan yang kita kerjakan ini, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Di mana ada lagi hadis yang lain riwayat Imam Al-Hakim. Ya, juga Ahmad dan Abu Ya'la, Nabi pernah bersabda, as-siyamu, puasa itu adalah junnatun, junnah, perisai, malam yakhriqha, selagi ia tidak mengoyaknya. Maksudnya puasa ini perisai seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di akhirat, puasa ini adalah perisai seseorang dari kemaksiatan tatkala dia ada di dunia. Tatkala orang berpuasa misalkan kan lumayan bisa mengengkrek. Oh ya. Ya, paham toh? Paham toh? Ini sepenting sejak ngomong paham. Mengengkrek. Kenapa bahasa Indonesia mengengkrek? Saya kurang pas ini, kurang ya. Lek ngengkrek ini kan ono konotasi yang lebih dalam gitu ya, dari sekedar menahan kan gitu ya. Ya wis nggih, menahan wis. Jadi bisa menahan seseorang gitu ya dari melakukan kemaksiatan. Dia tertahan, dia eling aku poso gitu ya, sehingga dia nggak jadi melakukannya kan begitu. Makanya dikatakan junnah, perisai. Perisai dia dari melakukan dosa dan kemaksiatan, perisai dia dari apa? Meninggalkan ketaatan. Karena dia masih ngeman puasanya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Soalnya ana wong ngancem untung kono sik poso. Tenor kono gak poso kan ya. Ya kan ana sih wong ngancem ngono gitu ya. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi junnah, perisai di dunia dari dosa dan kemaksiatan, nanti perisai di akhirat dari nawa, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Di samping juga Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang disebut ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang akan masuk dari pintu itu orang-orang yang ahli puasa nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak akan masuk seorang pun dari pintu itu selain mereka. Yuqalu, nanti akan dikatakan, dipanggil, diabsen, aina shaimun, mana orang-orang yang ahli berpuasa? Fayaqumun, lalu orang-orang ahli puasa pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak akan masuk seorang pun selain mereka. Fa idza dakhalu, kalau kemudian mereka sudah masuk, ughliqa, maka ditutuplah pintu ar-rayyan, falam yadkhul minhu ahad, maka tidak akan ada seorang pun yang akan masuk dari pintu tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Di samping juga puasa secara umum ya, terlebih lagi puasa Ramadan masuk di dalam hadis umum yang Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang turadhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha, yang bisa terlihat bagian luarnya dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya dari bagian luarnya. Maka faqama a'rabi, berkata, berdiri seorang Arab Badui, faqala, lalu dia berkata, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar itu wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi bersabda, liman atabal kalam, bagi orang yang baik ucapannya,
wa at'amat ta'am, bagi orang yang suka ngasih makan. Ucapan baik itu berarti apa? Apa? Lek ngomong enak ya kepada orang, kalau dia bicara enak, lembut begitu ya, ndak nyengol-nyengol, ndak besongol-besongol. Napa nyengol-besongol niku? Kasar begitu ya, nggak nyengol-nyengol, sing apik, sing enak, sing adem gitu ya. Jangan lek ngomong landep, tajam ya. Napa jenenge? Tajam, mengiris, menusuk, melukai begitu ya. Jangan. Wa at'ama ta'am, dia suka ngasih makan. Ngasih makan bisa berupa sedekah, bisa berupa hadiah. Masuk, pokoknya ngasih makan. Sedekah berarti orang kepada orang miskin, hadiah berarti kepada orang kaya. Tidak ada masalah, begitu ya. Kayak bukber begini kan ya ono sing sugih bareng tuh ya. Masuk dalam at'ama ta'am, itu maksudnya. Paham di sini ya? Ya seperti napa jenenge kebiasaan di masyarakat kita, biasanya lek ngene iki kan sering weweh, ater-ater, ya, sering ater-ater weweh, kan semua dikasih. Ono sing miskin memang membutuhkan, ada yang kaya, sama, ndak ada masalah, ndak ada bedanya. Itu namanya at'amat ta'am, memberi makan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lalu apalagi wa adamas siyam, dia melanggengkan puasa, wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan dia salat di malam hari sementara manusia dalam keadaan tidur. Perhatikan di sana janji dari sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan puasa ini. Ya. Kemudian juga ada lagi masih berkaitan dengan masalah puasa yang sangat utama ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, yaitu hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidak ada di antara seorang hamba pun yang dia berpuasa di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu nari 70 kharifan. Melainkan dengan sebab hari itu Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan jauh dari api neraka. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Saya secara ringkas dari keutamaan ibadah puasa yang kita kerjakan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, amal utama yang lain apa? Hadis tadi itu, Al-Qur'anu as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani. Berarti apa? Al-Qur'an, yakni membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah kita sampaikan, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yaumal qiyamah. Tadi itu sudah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Dalam redaksi yang lain, yakni hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Karena nanti dia pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ashab niku sahabat. Siapa kira-kira sahabatnya Al-Quran? Apakah harus hafal Quran? Dikatakan sahabat Quran misalkan harus hafal Quran 30 juz. Walah, ngeluh sih nggak hafal-hafal ini. Ya, apa yang dikatakan ashabul Quran? Siapa? Mereka orang yang ahli membaca Al-Quran, ahli sudah membaca Al-Quran. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ndak hafal misalkan, atau ndak harus hafal, ndak wajib hafal. Ya, tapi dia jadi sahibnya Al-Quran. Namanya sahib itu kemana-mana melok, itu sahib. Ya, kemana-mana ikut kintilai, ini namanya apa? Sahib. Ya, sahabatnya Al-Quran. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ya. Jadi yang dia rutin langgeng punya hizib membaca Al-Quran. Hizib itu maksudnya apa? Amaliyah yang rutin dikerjakan gitu ya. Tutu hizib
Lek zaman biyen lah macam-macam lah kula duwe hizib napa mawon pengen ya. Hizib Bahr, wah itu. Men pengen ruah. Napa pengen kebal. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya maksud hizib ini adalah amal rutin yang dia kerjakan. Ya, jadi dia punya amal rutin yang dia kerjakan. Setiap harinya dia rutin membacanya. Maka orang yang demikian, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, adalah orang-orang yang nanti Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat untuk dia pada hari kiamat. Ya, yakni para sahabatnya Al-Qur'an. Di mana membaca Al-Quran itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Orang baca Quran tidak akan pernah rugi. Sing jelas mesti bati gitu loh. Ya, mesti beruntung, mesti untung, mesti mendapatkan laba. Tidak akan pernah rugi seseorang itu membaca Al-Quran. Kadang-kadang ada di antara kita tutu ilang wos muangkel nanti gitu ya. Betul. Tutuk dulu ngulangi mana aku lagi dia. Kira-kira lek ngulangi mana aku rugi napa mboten? Lah iya, lah kok moring-moring. Ya. Lah sing diburu khatame apa ganjarane? Kan begitu ya. Kadang-kadang ditengeri ngene, marono digedulinan anake, tengere dibuak. Moring-moring. Abimu ali gitu tuh ndi ki mang lak ngulangi mana? Gak rugi blas sampean ngulangi. Ya, gak rugi blas. Ngulangi balak-balik ya gak rugi. Ngulangi diulangi ya ganjaran terus kan begitu. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Lah apa kok muring-muring gitu ya. Tutuke ilang, dioreng-oreng bojone gitu ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimullah. Kenyataan toh gitu. Loh kan iya. Ya, dari perniagaan yang tidak akan ada ruginya, menguntungkan terus jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Sampai ada orang itu bingung. Dalam Ramadan ini enaknya menambah napa jenenge nambah hafalan, napa murojaah, napa tilawah. Ayo. Nambah hafalan, murojaah, napa tilawah? Pokoke maca mbo sampean murojaah mbo nambah hafalan mbo tilawah kabeh ganjaran ngono lho kok bingung. Lah kok bingung. Ya, sing nambah ya nambah kan gitu ya. Sing murojaah ya murojaah, sing tilawah tilawah kabeh ganjaran. Lah kok bingung. Ngono kok gak usah tanya sebenarnya gitu ya. Gak usah ditanyakan. Tanya Ustaz, ini enaknya gimana? Yang afdol gimana? Kan ya. Sakarepmu. Kan gitu nggih. Misalkan jenengan begini subuh nambah hafalan sak lembar hafalan subuh, setiap subuh baca sak apa jenenge dibaca sak halaman gitu ya. Sampean waca ping 20 lah wis sak juz. Betul mboten? Lah iya. Sampean waca sak halaman kayak nambah hafalan misalnya gitu ya. Satu halaman dibaca 20 kali minimal gitu ya. Kan wis sak juz. Terus rugine apa? Waduh ya wis kata ping 3 aku sih oleh 3 halaman gitu. Gitu ya. Ya Allah gitu ya. Ya wis oleh 3 menit 3 juz. Kene sik oleh 3 halaman. Lah padha ae. Sampeyan maca oleh satu subuh itu misalkan dia nambah hafalan dibaca 20 kali kan sudah 1 juz. 3 hari 3 halaman sama dengan 3 hari 3 halaman sama dengan 3 juz. Yang sana tilawah dapat 3 juz, sama aja kan begitu. Jadi tidak usah bingung murojaah nambah hafalan apa tilawah sama aja, semuanya sama-sama baca gitu loh ya, sama-sama baca. Cuman apa jenenge persepsi kita kudu khatam. Nah itu persepsinya kan gitu ya. Lek gak khatam koyo gak maca Quran ngono ta. Ya, maka itu tergantung dengan proyeksi seseorang. Dia pengennya apa? Kalau misalkan dalam bulan Ramadan ini dia proyeksinya pengen memungkinkan apalannya diitkonkan. Gimana caranya apalannya? Waduh apalanku 10 juz korat karit. Nah, mumpung Ramadan diitkonkan. Jadi dia tidak khatam, tidak 30 juz sama sekali, tidak menghatamkan Quran. Murni untuk menguatkan apa?
hafalannya. Ya sama aja, yang penting kan moco. Kan gitu ya. Ganjarane khatam no ganjarane moto. Ya jelas lah khatam niku moco gitu ya. Moco masih gak khatam ya oleh ganjaran. Gitu loh maksudnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi kita perhatikan, ingat, ndak rugi, ndak ada kerugian sama sekali. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29 sampai dengan 30. Ya, ini orang-orang yang baca Al-Qur'an, mendirikan salat, berinfak baik secara sirri maupun terang-terangan, mereka berharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum, Allah akan sempurnakan untuk mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan Allah akan tambah untuk mereka bagian dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Dia adalah zat yang maha mengampuni lagi zat yang maha bersyukur atau mensyukuri. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya. Jadi tentang masalah ini tentang ayat tadi itu, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, maka Imam Asy-Syaukani mengatakan ayyastamirruna ala tilawatihi wa yudawimunaha. Mereka adalah orang-orang yang terus tilawah membaca Al-Qur'an dan melanggengkannya. Jadi mereka yang langgeng bacaan Al-Qur'annya maka tidak akan pernah merugi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Di mana letak ketidakmerugiannya orang yang membaca Al-Quran? Karena hitungannya adalah per huruf, bukan per ayat. Hitungannya adalah per huruf. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka untuknya dengan sebab itu satu kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali yang semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Luar biasa, kita membaca satu halaman sudah hitung dewe pirang huruf begitu. Gitu ya. Hitung berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu umum di luar Ramadan. Bagaimana pula kalau kita baca di dalam bulan Ramadan? Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka rugi banget begitulah orang yang dalam bulan Ramadan, Masya Allah, dia jauh dari Al-Qur'an. Maka rugi orang yang seperti ini. Ya, jauh dari Al-Qur'an. Atau bahkan sangat rugi sekali dak iso maca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Seorang muslim misalkan ndak iso maca Al-Qur'an, ndak bisa maca Al-Qur'an. Ini musibah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Malang, wong Singosari gak iso maca Quran. Ono PIK niku ngono. Betul? Iya, gak iso maca Quran, dana udzur. Berarti memang uripe napa? No? Ya sembuh wis. Terlanjur kebacut. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi aib sekali jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Aib kalau dia ndak bisa membaca Al-Qur'an, kemudian ndak mau belajar baca Al-Qur'an. Nah, ini tambah nemen. Gitu ya. Kalau ndak bisa tapi belajar, ya wis berarti rezekine sakmono. Tapi kalau tidak mau belajar ya mesti aja gak entos, kan gitu ya. Maka dia dosa, orang nggak bisa membaca Quran kalau dia tidak mau belajar. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Apalagi Masya Allah sudah rame sekarang itu kajian-kajian tahsin di banyak, kan begitu ya, luar biasa. Maka tidak ada udzur jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Tidak ada udzur, tidak tahu itu tidak ada udzur ya. Ndak iso itu ndak ada udzur zaman sekarang itu nggih. Ojo kadek ngomong gak iso aku misalkan gitu ya. Ya belajar. Ya di masjid-masjid di mana-mana ada kajian-kajian tahsin Al-Qur'an. Ndak boleh malu ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala pernah berkata, "Ta'allamu hadzal Qur'ana."
belajarlah kalian Quran ini, fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asra hasanatin, karena sungguhnya kalian akan diberi pahala dengan membacanya, dengan setiap hurufnya 10 kebaikan. Amma inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin asru hasanatin. Tadi ini menjelaskan tentang hadis Nabi SAW tadi itu. Aku tidak mengatakan dengan alif lam mim, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, ya. Nabi SAW pun pernah bersabda, perhatikan, kita tiap hari insya Allah ya ke masjid, apalagi dalam bulan Ramadan ini masjid-masjid kita itu digandrungi oleh kaum muslim, betul? Wah, semuanya ke masjid, luar biasa. Pemenang hari-hari pertama ini luar biasa, ya. Maka sesungguhnya membaca Al-Quran di masjid itu beda dengan baca Al-Quran di rumah. Kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ayuhibbu ahadukum, apakah senang salah seorang di antara kalian idza raja ila ahlihi, jika dia pulang menuju keluarganya, an yajida fi thalatha khalifatin, dia mendapati padanya ada 3 onta yang lagi hamil bunting. Oh, hamil nih, bunting lek untongnya. Lek unta bunting masuk hamil. Bunting toh? Iya, lek hamil. Taib. Idhamin simanin, yang gemuk serta besar. Faqulna na'am, kami katakan iya. Maka Nabi bersabda, fasalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatih, maka 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam salatnya, khairun lahu, itu lebih baik untuknya, min thalathi khalifatin idhamin simanin, daripada 3 onta bunting yang besar lagi gemuk. Hanya 3 ayat yang dibaca di dalam sholat. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Nah, bisa kita bayangkan regani kan gitu ya. Ya, lek diuangkan wakil berarti nggih. Ya, 3 ayat itu lebih baik daripada 3 ekor onta. Maksudnya lebih baik daripada seseorang sedekah 3 ekor onta. 3 ekor onta sing bunting pisan, sing lawemu pisan. Kira-kira regane piro? Ya, pinten kira-kira? Bisa lah 30 juta lah, ya. Atau 40 gitu ya. Pinten lu berarti 120 juta misal begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, ya. Kita mendapatkan pahala sedekah yang besar seperti itu dengan membaca berapa? 3 ayat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala di dalam sholat. Kemudian dalam redaksi yang lainnya ada riwayat yang lain, dia berangkat ke masjid, ya, kemudian menunaikan sholat, dia tidak pulang kecuali kemudian dia membaca Al-Quran, ya, maka 1 ayatnya lebih baik daripada seekor onta, 2 ayatnya lebih baik daripada 2 ekor onta, 3 ayatnya lebih baik daripada 3 ekor onta, demikian pula seterusnya. Nah, sekalian rahmani rahmakumullah ta'ala, itu keutamaannya sangat besar begitu. Maka sungguh merugi seseorang itu tatkala dia ndak wawu ambil Al-Quran. Masya Allah Al-Quran gak wawu rek, gitu ya, ndak wawu sama Al-Quran. Ndak wawu ini bahasa Indonesia apa nggih? Ya, gak wawu, gak akur sama Al-Quran, ya. Ya, ndak akur sama Al-Quran, Masya Allah, ya. Nggak deket dia dengan Al-Quran. Al-Quran disiwak. Nah, ya, maka rugi besar dia. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Kemudian tatkala seseorang itu membaca Al-Quran, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, ojo wedi salah. Ojo wedi salah. Sampeyan maca Quran salah dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Maca Quran salah, dawa ndeke salah, makharijul hurufe salah, dosa napa mboten?
tajwidnya keliru, wae jelas dadi dengung, wae dengung dadi jelas gitu ya, wae duduk kol-kolah dadi kol-kolah misalkan gitu ya. Dosa napa mboten? Sing yakin ta lek jawab niku. Lek ilmune mek sakmono dosa tekan ndi? Paham? Ya, kalau sudah hanya bisanya cuma itu, dia belajar ya gak iso-iso ae, tapi tetap belajar terus gitu ya. Sik kelira-keliru ae misalkan wis wocone wis bapak wis gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, maka ndak masalah, ndak apa-apa. Tetap dia dapat pahala. Nabi SAW pernah bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan baca Al-Quran, mahir sudah. Mahir ini makharijul hurufnya bener, tajwidnya bener gitu ya. Maka apa kata Nabi? Ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama dengan malaikat yang mulia, kancane malaikat. Ya, jadi orang yang baca Al-Qur'annya bagus, baik seperti ini, malaikat mendekat mendengarkan bacaannya. Ya, sampai mendekat sampai dekat dengan mulutnya orang yang membaca Al-Qur'an. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun. Adapun orang yang baca Al-Qur'an ketatal ketetel, terbata-bata, ketatal ketetel gitu nggih. Lek darusan ngono sak kecap keliru gitu ya. Sak kecap lu keliru gitu ya, ya Allah gitu ya. Tapi maca diwacai berat ya, susah gitu ya. Kadang ndak iso bedakno antara ha dengan ha. Ha diwaca ha, engko ha diwaca kha ngene ya. Waduh. Rusak kabeh wis, maknanya hancur. Pokok gak dadi imam lho nggih. Lek bacane hancur ngono ki wis dadekno imam mesti mundur gak oleh. Kenapa? Bisa susah yang di belakang gitu ya. Pokok bukan ngimami loh nggih, baca sendiri gitu ya. Maka lahu ajron, bagi dia 2 pahala. Kan dosa nih 2 pahala. Gitu ya. Jadi jangan termakan isu subhat ya, hati-hati maca Quran keliru dosa. Sapa sing ngarani dosa? Gitu ya. Kalau sengaja ngeliru, nah itu berdosa sama sekali rahmani rahmakumullah. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak berdosa dan bukan jadi imam. Kalau jadi imam rumang sholah ini loh, napa nih? Nah ini loh ya, kalau jadi imam harus tahu diri begitu ya. Ya bacaanku ini kono imam rek gitu ya. Jadi ojo maju itu kono imam maju padahal Fatihah yo korat karit misalkan begitu. Jangan. Sah dia ngimami kalau selevel makmumnya. Imami korat karit wacane Quran, makmumnya pisan, wis cocok iki wis. Sah mereka salatnya semua sah, wong isone sakmono gitu ya. Tapi kalau di belakangnya ono sing pinter ahli, misalkan gitu ya, yang ngelu sirahe. Allahu Akbar, seket maca alhamdulillah. Wadah wis. Iki mundur tangga aku ini, nah salah kabeh. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Jadi itu keutamaan Al-Qur'an. Bahkan bagi mereka yang tidak ahli Quran saja dapat bagian keutamaannya. Jadi tidak boleh putus asa. Gitu ya, belajar terus begitu. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jangan kedepankan apa jenenge, ada orang itu sombong. Sombongnya sampai tuwek. Bahaya nih gitu ya, sombong dipelihara sampai tuwek. Kalau dia darusan dilingno sing nompore murah ditutup Qur'ane mulai wis gitu ya, ngaji sampai kon gitu, kelira-keliru ae ngene pore. Ini pengalaman kalau nyimak seseorang itu ya sing enten tretes nyimak gitu darusan gitu ya, wah aku sing nyimak mulai deh gitu. Ya kelira-keliru ya, wong maca Quran salah gak dibenerno kata ya bukan gitu ya. Nah fungsinya tadarus itu kan apa?
belajar. Duduk pada maca, sekedar maca nek omah dhewe-dhewe, tapi kalau kita buat halaqah tadarus, maka harus ada yang ahli Qur'annya. Sehingga apa baca? Ndak keburu napa jenenge? Selesai. Pakai oleh ain ngono lho. Nggih, sak rukuan ngono gitu nggih. Ndak, sekalipun hanya 1 baris, 2 baris. Jadi namanya tadarus mudarosah, gitu ya. Ada yang baca, ada yang mengingatkan, gitu ya. Masih gak mau coblos dari awal sampai akhir, nyimak tok oleh ganjaran ndak? Sama aja, gitu ya, sama aja. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Taib. Kita perhatikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, "Dhamina, menjamin Allah liman ittaba'al Qur'ana an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah jamin orang yang ngikuti Al-Qur'an ndak akan sesat di dunia, ndak akan sengsara di akhirat. Jadi ahlul Qur'an di dunia ndak susah, di akhirat ndak akan sengsara. Tsumma tala, kemudian beliau membaca ayat famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ya, ini mengikuti Al-Qur'an. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Khabbab bin Al-Arat juga beliau pernah berkata, taqarrub mastata'ta. Bertakarublah kalian, mendekatkan diri kepada Allah semampumu. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilallahi bi syai'in. Ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan mendekatkan dirimu, bertakarub, mendekatkan dirimu kepada Allah dengan sesuatu yang ahabba ilaihi min kalamih, yang lebih dia cintai daripada firman-Nya. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan firman-Nya, ini adalah takarub, pendekatan diri kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak bertakarub kepada Allah dengan apa? Membaca Al-Quran. Terlebih lagi di dalam sholat. Terlebih lagi di dalam sholat. Sholat apa? Sholat malam. Ya, makanya kan tadi itu as-siyamu wal Qur'anu yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, mana'tuhu bin nahari minal akli atau minat ta'ami wa syahwati. Aku halangi dia di siang hari dari makan dan syahwat. Al-Quran berkata apa? Mana'tuhu minan naumi bil lail. Aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Berarti apa? Dibaca di malam hari. Kalau membaca di malam hari berarti di dalam sholat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi Quran lebih utama, afdal dibaca kapan? Malam hari. Malam hari. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, amal apa yang utama kita kerjakan dalam bulan Ramadan selain puasa, kemudian baca Al-Quran, tadi sudah kita jelaskan, ya jelas. Yang berikutnya adalah qiyam. Nawa? Qiyamul lail, salat tarawih. Ya, salat tarawih ini jelas. Dalilnya pun semua di antara kita sudah pernah mendengarnya, ya. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan cari pahala, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Namun harus kita perhatikan, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, sama dengan puasa tadi itu, qiyam ini pun syaratnya dua agar dapat ampunan. Apa? Imanan wa ihtisaban. Iman dan cari pahala. Bukan kayak tadi itu juga, bukan hanya sekedar ritual lek begini Ramadan, pada budal nang masjid ngono ae. Gerudak-geruduk, ini kan ketok kan gitu ya. Gerudak-geruduk tambah ke sana, tambah akhir, tambah maju softnya kan gitu ya.
Berarti nambah gerudak-geruduk, sekedar gerudak-geruduk saja. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Qiyam kita itu dari awal sampai akhir. Tutu awal tok semangat begitu nggih. Semangat ya Masya Allah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mulai sudah protol. Sampai hari terakhir karek sing tuwek-tuwek watuk-watuk pisan. Kan gitu ya. Sampai imamnya dipesen, "Le, ojo suwe-suwe." Dengkulku kotean gitu. Nah, sing nom-nom wis ilang kabeh. Karek sing tuwek-tuwek. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi harus karena iman dan cari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman, ikhlas karena Allah Subhanahu. Bukan sekedar ikut-ikutan. Kabeh budal melek budal, golek gak budal sungkan krana tanggane misalkan ya. Golek tanggane karena sing budal melok gak budal. Lah ngono kebiasaane. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi harus karena iman lalu ikhtisab cari pahala. Kesana itu memang benar-benar golek ganjaran. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Enggak arek enom saiki malah digawe ajang janjian. Nah ini kan repot. Betul. Dari kampung-kampung niku lho maksudnya. Kampung sama kota padha ae kira-kira. Dan ingat nih, tatkala kita qiyam salat tarawih itu sampai selesai. Kemarin saya ngimami di satu masjid. Hari pertama tarawih hari pertama. Mari napa jenenge tarawih, mara padha ngadeg mulih lho, nandi mulih. Ingat maunya witir di akhir. Maunya begitu. Baik tangga gitu tuh. Niatnya. Oh, niatnya api. Tapi cocok sama sunnah Nabi SAW? Nggak cocok. Nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seharusnya apa? Kita ikut imam sampai akhir, sampai selesai sak witir-witire. Di mana Nabi SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa." Sungguhnya orang yang berdiri salat bersama dengan imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah. Ditulis untuknya salat sepanjang malam. Gitu ya. Makanya langsung tak suwindir. Amal cerdas. Nah, sama amal gak patek cerdas. Gitu loh. Gitu ya. Le amal cerdas ngikuti sunnah Nabi. Ikut imam sampai witir maru turu sampai sahur oleh ganjaran sholat semalam suntuk. Ya toh? Iya. Ini namanya amal cerdas. Yang tak senang enggak, imam belum witir pulang, baru nambah mulai jam 12 sampai jam 3 misalnya gitu ya. Sik gak oleh ganjaran sholat semalam suntuk. Si aluk-aluk sing yakin lho, si aluk sing turu. Ya, yang tidur tadi itu beramal sesuai sunnah, ngikuti imam sampai akhir, sampai selesai. Imam gak ditinggal pulang, maka tidur dia sampai sahur bernilai sholat sepanjang malam. Sudah dapat pahala sholat sepanjang malam gitu loh. Sementara yang tadi itu Masya Allah semangat, capek gitu ya. Iya gitu ya. Jadi kalau apa namanya, makanya amal itu bukan berdasarkan apa perasaan, bukan sekedar main semangat, tapi juga main apa ilmu. Kalau berilmu itu cerdas jadinya, amalnya ringan ganjarannya oke gitu ya. Tapi kalau nggak pakai ilmu ganjarannya tapi dengan amal yang berat kan gitu ya. Sampean pilih yang kira-kira ringan. Wis padha ae aku sampean padha ae kan. Padha. Ya apa carane amal ringan ganjarane akeh. Lek kepingin ngikuti sunnah, jangan ngikuti hawa nafsunya. Sama sekali rahmani rahmakum. Tapi maksud saya bukan nganjurkan marunu turu wis sampai enggak begitu gitu ya, bukan begitu maksudnya. Cuman itu sebagai sebuah perbandingan saja. Tapi kalau kemudian kita nambah, boleh nambah 2, 3, 2 kali telung 2, 4, 6, 8, 10 sampai 40 oleh, ndak ada masalah tanpa
tanpa witir. Witir di awal sudah. Begitu caranya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi jangan kehilangan keutamaan sholat bersama dengan imam yang mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Begitu maksudnya, gitu ya. Dan ternyata seperti itu, masih ada saja yang demikian. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Makanya kemudian sebagian masjid napa jenenge ditekek kultume setelah isya. Nah itu ya. Ini setelah isya. Cegah apa lek kultum sadurunge witir imame kultum teng kono mulih. Ya. Makanya kan sebagian masjid diganti napa? Ba'da isya, kemudian dia kultum. Ba'da isya, kultum ba'da isya. Gitu ya. Nah itu juga bisa memberikan kesempatan kepada yang kultum untuk menyampaikan nasihat. Ojo mule, nah gitu ya. Tapi ngono ku ya ono ae sing napa jeneng sing napa? Sing dablek ya ono ae. Ya urusane masing-masing. Taib, yo gak dosa juga barean ya sak karepe wis. Cuma kan kita menunjukkan mana yang cerdas dan mana yang kurang cerdas. Taib. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, amal utama yang lain. Ini ki maghrib lah sik suwe to. Nah, tanya jawab. Kadek tanya jawab barang lah. Sampai jam berapa panitia? Ini sih kurang 20 menit. Selesainya mungkin 10 menit sebelum adzan Ustaz. Oh ya, berarti 10 menit lagi kayaknya. Tahu ada anu dah? Ada tanya jawab dah? Biasanya ada aja Ustaz. Oh, biasanya ada aja. Iya. Jadi itu ada amal yang paling utama di dalam bulan Ramadan. Tadi puasa, qiraatul Quran, kemudian qiyamul lail. Kita tambahkan satu, sedekah. Ya, sedekah. Sedekah termasuk di dalam bentuk sedekah adalah memberi makan orang yang berpuasa, termasuk diantaranya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi berbuka orang berpuasa, maka ada untuknya semisal pahalanya, ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Hanya saja tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya, jadi memberi buka orang berpuasa. Bayangan jenengan memberi buka orang berpuasa itu kayak iya apa sih? Apa kudu sego sak kotak? Harus mboten? Ndak harus. Ya. Ndak harus gitu ya. Yang penting kan apa jenenge? Mokelno, membatalkan puasanya. Bisa dengan sebutir kurma. Gitu ya, segelas air ya, semangkok kolak, nah ditambahi sepiring nasi. Nah, iya lengkap hati ini. Kalau orang Jawa soalnya orang Jawa itu masih mangan takjil piro sih dorong buka. Dolen kok niki jenenge apa niki sing sampean kan iki lho. Takjilan apa bukaan? Nah, sementek pisan iki engko ditakon wis buka, jawabane dur. Iya. Jadi intinya adalah memberi berbuka. Berbuka ya makanan yang dia jadikan sebagai makanan untuk membatalkan puasanya. Semakin napa jenenge ya semakin tinggi nilainya berarti semakin besar pahalanya, itu maksudnya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Karena seseorang itu mengeluarkan harta sesuai dengan pengorbanannya. Kalau semakin besar pengorbanannya, maka semakin besar pahalanya. Semakin besar pengorbanannya, sekali lagi, maka semakin besar pahalanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam bulan Ramadan ini, saat beliau dalam keadaan berpuasa, maka beliau adalah orang yang paling dermawan atau sangat dermawan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia pernah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi saat beliau ada dalam bulan Ramadan. Lianna Jibril kana yalqau fi kulli lailatin min syahri Ramadan. Kenapa? Karena Jibril mendatangi beliau setiap malam dalam bulan Ramadan untuk menyimak Quran beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta yansalikha ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran, ya, hingga selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran. Fa idza laqiya Jibril kana ajwada bil khairi min rihil mursalah. Jika Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjadi orang yang paling dermawan, lebih dermawan daripada angin yang berhembus atau lembutnya angin. Jadi gampang sekali beliau mengeluarkan apa? Hartanya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka setidaknya kita pun berusaha dan belajar untuk demikian, menjadi orang yang dermawan dalam bulan Ramadan, terlebih lagi kepada keluarga. Ya, nang keluargane dhewe aja sampai meleki. Napa meleki? Medhit. Masyaallah. Ngene nggih. Pahit, ya. Nang keluargane dhewe pahit, masyaallah. Nang bojone nang anake Ramadan pahit gitu ya. Ya menune padha ambek di luar Ramadan. Ya aja padha rek kan gitu nggih ya. Wis sak karepe kono ya. Sel Ramadan ini gak usah nabung entek-entek nang ngono ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi jangan napa jenenge bakhil, terlebih lagi kepada orang-orang yang kita memiliki kewajiban kepada mereka. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib, jadi napa memperbanyak sedekah. Taib. Jamin ini. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas, kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima siam kita, qiyam kita dan tilawah kita, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi 50%.